diberikan keistiqomahan sehingga menjadi anak-anak yang soleh solehah. Bapak-bapaknya tidak kawin lagi. Bapaknya nggak mau ambil. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Al-mukarramun wal muhtaramun, para ulama, para kiai, para masyayikh, guru-guru ngaji. Langgar itu adiknya musola. Musola itu adiknya masjid. Semuanya yang hadir, hadirin wal hadirat rahimakumullah, terutama saudara kami, beliau pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Pali, Kiai Muhammad R. Kuning. Tasik baru kenal ini, mau badal ini pun petuk, tapi tak petuk lah. Beberapa bulan yang lalu sebetulnya kami sudah dipertemukan oleh Allah di kediaman beliau Rais Jatman Provinsi Palembang, Kiai Haji Mudaris Pondok Pesantren Sabilul Hasanah. Itu sudah ketemu, tapi ya namanya tidak kenal, belum kenal. Alhamdulillah hari ini ditemukan lagi. Muga-muga kenal saklawase. Allahumma amin. Ya Rabbal alamin. Juga tidak ketinggalan beliau Bapak Kiai Haji Najib. Beliau selaku pengurus Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah Kabupaten Pali. Juga tidak ketinggalan beliau Bapak Bupati atau yang mewakilinya Kabupaten Pali. Alhamdulillah jamaah sedaya rahimakumullah, ada kawan-kawan Banser Ansor, ada ibu-ibu fatayat muslimat yang baru saja dilantik sebagai pimpinan ranting Nahdlatul Ulama Desa Sukamaju, Kecamatan Talang Ubi, tapi ya misalnya Kabupaten Pali. Alhamdulillah, selamat atas dilantiknya pengurus ranting NU dan Muslimat ranting Desa Sukamaju. Semboyan yang harus kita sampaikan adalah manuk gladek
pucuke abang. Bar dilantik langsung berjuang. Jangan sampai manuk glatik cucuknya biru. Bar dilantik turu. Kalau bar dilantik kok terus turu, kenapa ya? Tadi sudah berjanji melalui ikrar bersama-sama yang dipimpin langsung oleh pengurus cabang Nahdlatul Ulama. Alhamdulillahirabbil alamin, ini siap untuk berjuang di Nahdlatul Ulama. Alhamdulillahirabbil alamin, jamaah sekalian rahimakumullah. Sebelum saya sampaikan panjang dan lebar, jam hari ini tepat jam 12:01 menurut jam saya. Tapi jam saya akan saya pateni supaya awet panggah jam 12. Ya. Jadi kita sepakati, saya ngaji jam 12, zuhurnya jam 12 lewat berapa? 18 menit. Berarti saya ngaji sekarang sudah lebih 1 menit, 17 menit saya ngaji. Ribut, 17 menit. Fleksibel saja ya. Fleksibel mawon nggih. Artinya nanti 15 menit, kalau kurang kita tambah lagi 15 menit lagi. Kalau kurang lagi tambah 15 menit lagi. Nah, sholatnya kapan? Ya setelah ngaji nanti sholat. Orang ngaji itu udah boleh sholat. Ya, yo geger ngaji kok kan sholat. Ngaji ya ngaji, sholat ya sholat. Karena memang kita tadi sebetulnya acara itu sudah dimulai dari pagi karena memang situasi dan kondisinya, jadi ya agak molor sedikit. Ya, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Hari ini kita sama-sama menunjukkan rasa mahabbah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa buktinya? Islam itu mempunyai peninggalan sejarah, yang sejarah ini harus kita hidupkan terus, kita ingat terus, jangan sampai lupa. Dan Rajab, sejarahnya bulan di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendapatkan tugas dan kewajiban, yaitu melaksanakan ibadah namanya sholat. Itu bulan Rajab, terkenal dengan istilah Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah hasilnya, intinya adalah sholat. Ada satu kata di dalam Al-Quran, inna sholata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Sesungguhnya, ini ayat Al-Quran yang diawali dengan inna, itu tekanannya luar biasa. Inna sholata, sungguh, tenan, sak temene sholat iku iso dadi nyegah marang kemungkaran, fahsya, kejelekan, mungkar, kemungkaran. Artinya apa? Ketika seseorang itu melaksanakan ibadah yang namanya sholat, maka akan ada pengaruh secara kejiwaan. Wong niku menawi nindakaken sholat akan ada pengaruh dalam kejiwaannya. Apa pengaruhnya?
dia enggan melakukan hal-hal yang mungkarot, dia enggan melakukan hal-hal yang fahsya. Orang ini akan menjaga dirinya dari perbuatan fahsya wal mungkar. Sebab apa? Sebab selalu melaksanakan ibadah namanya sholat. Sampai ada seorang ulama yang melantunkan sebuah syair itu syair rukun Islam yang ada 5 ini. Estafet perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berbeda dengan nabi-nabi yang sebelumnya. Dulu katanya ada seorang nabi yang pertama lahirnya di surga, meninggalnya di dunia. Namanya Nabiullah Adam alaihis salam. Bagaimana ceritanya Nabi Adam? Allah Subhanahu wa taala itu dulu mengumpulkan malaikat di surga, iblis di surga. Sebelum Nabi Adam dan kita ini ada, itu sudah ada namanya iblis, namanya malaikat, hidupnya di dalam surga. Mulia itu. Dikumpulkan iblis sama malaikat itu semuanya oleh Allah. Lalu Allah menyatakan, malaikatku, iblisku, kamu berkumpul di sini. Saya menyampaikan bahwa saya ini punya rencana besar, yaitu akan membuat makhluk namanya manusia. Tapi bahasanya bukan bahasa Indonesia, ya mungkin bahasa Arab. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beberapa malaikat. Pertama kali yang diperintah oleh Allah namanya malaikat Mikail. Malaikat Mikail itu malaikat yang oleh Allah diberikan tugas. Kalau misalnya Bapak Bupati tidak bisa hadir, menugaskan asisten satu. Nah itu namanya malaikatnya bupati. Jadi malaikat itu harus manut sama Allah. Kalau enggak nasibnya bisa bahaya. Malaikat kok enggak manut sama Allah, asisten saja kok enggak gelem manut sama bupati, oh titenono nasibmu. Barangkali begitu. Nah itu salah satu asisten pribadinya namanya malaikat Mikail. Malaikat Mikail itu yang ditugasi oleh Allah ngatur rahmat, ngatur rezeki bagi bapak dan ibu yang kebetulan bekerja di ladang, di kebun. Saya melihat banyak kebun karet di sini ya. Jenengan itu kerjanya deres. Jangan lupa sebelum deres, enderes dulu. Ya. Kenapa? Supaya deresannya banyak, mahal, barokah. Allahumma. Caranya sebelum berangkat deres dulu. Deres itu membaca Al-Quran habis sembahyang subuh. Jangan keburu-buru ke ladang deres, pegang dulu Al-Quran, deres dulu, nggak usah lama-lama, 1/4 jam saja, insya Allah sudah 1 juz. 1/4 jam satu juz. Nah setelah deres baru berangkat insya Allah deresanmu nanti akan menjadi deresan yang barokah. Allahumma barokah ya pokok barokah. Barokah terus tahlilan balik itu barokah. Yasinan kundur ansal barokah. Manakikan balik bawa barokah.
apa meneh selamatan pulang barokah. Mong karena lidah Indonesia akan ngomong barokah itu angel, akhirnya jadilah berkah. Persis seperti orang Nahdlatul orang NU itu nyanyiannya begini, bapakku NU, ibuku muslimat, kakangku Ansor, mbak Yukufa, kayak tahlilan saben malam Jumat, angger balik mesti ngomong. Nah itu namanya barokah. Itu kan orang NU loh. Pokoknya angger kumpul-kumpul balik kok ngomong berkah, itu gak NU nyaman. Saya tidak mengatakan yang selain NU tidak mau berkah, saya tidak mengatakan begitu. Tapi kalau orang NU biasanya membawa berkah. Nah isinya apa? Tangan isinya macam-macam. Kalau musim lele jumbo mungkin lele jumbo. Kalau musimnya itu ayam potong, ya mungkin ayam potong. Kalau musimnya itu telur, ya mungkin telur. Telur itu potong-potong sampai jadi 16. Satu telur jadi 16. Tipis-tipis, hebatnya itu bisa tidak patah. Benar, nggak bisa nulis dan 16 itu nggak mesti hancur itu. Tapi karena sudah biasa, bisa. Satu berkat itu irisannya satu telur juga 16 berkat. Bapak Ibu rahimakumullah, malaikat Mikail inilah yang oleh Allah diberikan tugas menjadi asistennya Allah, spesial ngurusi bagi rezeki dunia. Yang ngurusi bagian karetnya dengan itu malaikat namanya Mikail. Yang ngurusi hujan di sini, hujan di sana tidak, di sana hujan di sini tidak, itu malaikat namanya malaikat Mikail. Kita itu bercocok tanam, hasilnya bagus dan tidak, Allah yang menentukan, tetapi yang melaksanakan adalah malaikat Mikail. Malaikat Mikail bertua ya, enggak cuma satu, anak buahnya yang banyak. Itu anak buahnya banyak. Ada yang di Lampung, ada yang di Palembang, ada yang di Palu sini. Oleh karena itu termasuk yang ngatur jabatan ini jadi asisten satu nanti naik ke mana atau malah melorot, itu yang ngatur Allah, tapi perintahnya Allah kepada malaikat namanya Mikail. Oh itu maka jangan lupa dengan sedaya kenalan dengan malaikat Mikail. Kenalan malaikat Mikail. Caranya bagaimana? Gampang. Sehabis sholat 5 waktu, dengan cukup hadiah Fatihah kepada malaikat Mikail. Al-Fatihah. Itu kalau kita senang menghadiahkan Fatihah kepada malaikat-malaikat itu, termasuk malaikat Mikail, nanti malaikat Mikail akan memperhitung. Oh, ini orang ini senang Fatihah sama ini rezeki yang nanti akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas usulan malaikat Mikail. Kenapa? Karena malaikat Mikail tahu kalau kita ini senang ya Fatihah. Tapi kalau nggak kenal sama sekali, namanya nggak kenal ya Pak. Dengan mau ketemu sama Pak Bupati, kalau nggak ketemu, nggak kenal sama sekali, uangnya repot. Kalau kenal dengan Bupati, insya Allah akan lebih mudah, dipermudah, digampangkan oleh beliau. Karena
Malaikat Mikail diutus oleh Allah supaya mengambil lemah bumi, diambil oleh malaikat Mikail atas izin Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya bumi itu mengatakan, malaikat Mikail, saya tidak mau. Kula mboten purun malaikat Mikail. Sebab apa? Saya sudah tahu Allah akan menciptakan manusia ini, tapi Allah juga namanya surga, membuat namanya neraka. Kalau saya nanti jadi manusia, iya saya baik. Kalau saya nanti jadi manusia, pas jadi manusia yang preman bagaimana? Saya manusia yang bukan nolong bagaimana? Manusia yang tidak mau beribadah kepada Allah, bagaimana nasib saya nanti kan di neraka. Sudah, pokoknya saya tidak mau. Sambil menangis bumi, akhirnya malaikat Mikail mesaknya. Tahu mesaknya? Nah, mesaknya lagi. Kasihan itu mesaknya. Akhirnya malaikat pulang menghadap ya Allah, tidak mau, bumi tidak mau, karena berkata bumi sudah tahu nanti kalau manusianya baik di surga, tapi kalau jadi manusia jahat, manusia jelek, manusia yang tidak beratakan kepadamu ya Allah, maka akan engkau siksa di dalam api neraka, ada jahanam dan ada yang lainnya. Akhirnya itu saya mesakne, saya tidak sanggup. Ya sudah, sekarang ganti malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu disuruh oleh Allah. Malaikat Jibril, ini malaikat Mikail nggak bisa. Malaikat Jibril itu akhirnya berangkat. Begitu berangkat sampai ke bumi, sama tidak berhasil. Bumi nangis seperti bumi nangis dengan malaikat Mikail. Malaikat Jibril pulang lagi. Laporan ke Allah. Sama ternyata bumi tidak mau, saya ambil karena bumi tahu, khawatir kalau nanti jadi manusia yang tidak berbakti kepada engkau yang takut. Dan terus saya tidak sanggup ya Allah, mohon maaf. Ya sudah, kamu tahu apa-apa. Sekarang suruh sini tuh, Israel suruh sini Israel. Malaikatnya Allah khusus yang ngurusi kematian namanya ini malaikat Israel itu oleh Allah Subhanahu wa taala diberi sifat yang menolong. Apa menolong? Bedaan mentawan. Pokoknya dalam rakyat merasa takut, merasa cukup. Jadi siap ngomong Mikail Jibril ngomong disuruh bertanya bertanya tahu, sudah saya ambil angkat malaikat Israel langsung berangkat ke bumi tanpa basa-basi, tanpa keluar, tanpa guna dulu, langsung tubuh air nangis, memang mirip nangis kamu. Bohong ini Gusti, saya sudah beradu. Lalu kamu bisa tadi benar. Jangan dari kamu kok bisa si benar itu kan nggak ada kok belum tahu kok mau tapi menolong. Nah malaikat Israel itu kalau nggak menolong mau nyabutnya orang kok nggak menolong nggak benar menolong. Tapi kalau ketemu sama malaikat Israel, masya Allah mengawali ya, mengawal tidak punya sakit nafsu menolong. Oleh karena itu dengan yang biasa dan tidak Fatihah supaya nanti malaikat-malaikat itu kenal dengan kita. Jadi kalau nyabutnya dengan perasaan nggak loro itu tinggi. Kalau nggak kenal sama sekali nanti takutnya salah sasaran. Ya, Fatihah. Ila hadratil malaika Jibril Mikail Israfil Zohar Kuntan Akhiratib Atib Malik Ridwan. Sudah sedang dibacakan sebelum malaikat Al-Fatihah. Nah, supaya apa? Malaikat
rakyat itu supaya kenal dengan itu orangnya yang suka berfatihah dengan saya, insya Allah diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi Adam. Nah, Bapak Ibu kalau kita ngomong, Nabi Adam akhirnya diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akhirnya sampai ke bumi ini. Panjang lebar itu ceritanya Nabi Adam. Begitu tugasnya Nabi Adam menjadi nabi, ini ada batasnya selesai. Terus Nabi Adam wafat, tugas kenabian, tugas kerasulan Nabi Adam ini diserahkan, diteruskan lagi oleh Nabi dan Rasul. Nabi Idris, Nabi Nuh, sampai Nabi Ibrahim. Begitu sudah selesai 24 Nabi, nah itu tinggal satu yang paling buntil, yang paling terakhir sendiri, akhir sendiri namanya Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah dari sini lah Kanjeng Nabi tutup usia wafat meninggal dunia umurnya 63 tahun. Artinya standar umat beliau adalah 63 tahun. Kurang juga bisa, lebih juga bisa. Jadi kurang sedikit, lebih sedikit. Kalau seperti umat-umat dulu itu dulu ratusan tahun, bahkan ada yang ribuan tahun. Ada seorang umatnya Nabi Musa alaihi salam itu umurnya cukup panjang, 4.500 tahun. Masya Allah, 4.500 tahun. Itu umatnya Nabi Musa. Kalau kita ingin tahu besarnya seberapa umatnya Nabi Musa itu, umatnya Nabi Musa itu berdiri zaman Nabi Nuh alaihissalam. Dulu Nabi Nuh terkena namanya Tokun. Banyak apa namanya itu Taufan, benar Taufan. Taufan itu banjir Belanda itu. Umatnya semuanya tertelan air. Itu yang namanya umatnya Nabi Musa ini ada yang ukuran besarnya itu sampai 1 bungkul, 1 lutut. Jadi Nabi Nuh ketika itu tenggelam umatnya itu, nah ini ada umatnya Nabi Musa itu tingginya itu 1 lutut. Banjirnya itu 1 lutut. Karena Gunung Himalaya adalah Gunung Himalaya itu air kecil. Itu 1 lutut. Tapi gede-gede banget ini. Lebih. Namanya Aus. Pak Aus. Aus itu orangnya pusat sekali. Tempatnya Aus itu di atas gunung. Dia itu tidak bersama penduduk, tapi di atas gunung. Kemudian kalau Aus itu lapar, tangannya itu cuma mengambil ikan langsung di laut. Dia tidak ada jalan. Tangannya melolot ke laut itu, ngambil ikan yang paling gede, terus dipanggang. Dipanggangnya tidak pakai api, langsung dibawa ke atas begini, hampir menyentuh matahari. Lama-lama ikannya matang, lalu dimakan. Nah itu besarnya Aus umat Nabi Musa alaihi salam. Ini bukan orang yang beriman, umatnya Nabi Musa, tapi yang tidak beriman, umat yang kafir, yang menentang Nabi Musa. Kalau Aus itu marah, kaumnya Nabi Musa satu kampung itu dikencingin sama Aus. Sedih kencingnya Aus. Satu kampung, apa namanya? Kampung apa ini? Sukamaju. Kalau Aus itu marah, dia di atas boleh nguluh
dalam satu kampung. Nah, itu adalah Aus. Tugasnya Nabi Musa alaihissalam untuk mendakwahkan ajaran Islam kepada Aus gagal. Aus tetap dengan kesombongannya tidak mau masuk agama Islam, agamanya Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa berdoa, ya Allah, Aus sudah saya ajak, sudah saya dakwah tapi tidak mau. Bagaimana? Ya Allah, itu hancurkan saja. Maksudnya betul, Allah mengutus kepada Nabi Musa. Nabi Musa pukul tongkat itu untuk mukul Aus mati. Nabi Musa juga betul masuk akal. Orang gede tak mau nunggu. Akhirnya karena izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Musa berangkat. Nabi Musa itu tingginya kurang lebih 20 meter. Orangnya tinggi 20 meter. Nggak usah bayangkan itu celananya berapa meter itu. Nggak usah bayangkan ke sana, nanti saya takut layang di Somali. Pokoknya gede. 20 meter. Tongkatnya Nabi Musa panjangnya sama 20 meter. Lebih kurang dari itu. Jadi kalau sekarang ada orang jual tongkatnya Nabi Musa cuma 1 kilo, bohong. Tongkatnya Nabi Musa kok cuma 1 meter, bohong. Orang tongkatnya Nabi Musa itu 20 meter kok cuma segini. Musa mana itu? Akhirnya Nabi Musa dengan membawa tongkat 20 meter, Nabi Musa tingginya 20 meter, 40 meter. Ini enggak gitu, tidak gitu, apa tidak gitu? Tidak nampak. Akhirnya Nabi Musa lompat, Bismillahirrahmanirrahim, lompat, kayak area kaman baru gitu. Sampai membawa tongkat lompatan Nabi Musa itu ternyata dihitung kurang lebih 20 meter. Jadi Nabi Musa bisa lompat 20 meter. Kalau kita 1 meter setengah, lompatan kita belum bisa 1 meter setengah, itu hebat sekali. Mencolok 20 meter, Nabi Musa 20 meter, tongkatnya 20 meter. 20 meter kali 3 berapa? 60 meter. Dipukul sama Nabi Musa atas izin Allah, langsung ketuk, itu pas di mata kakinya. Ini diure poloknya itu 60 meter. Mata kakinya itu kan betul orangnya tinggi sekali. Tapi atas izin Allah, akhirnya mati di tangan Nabi Musa alaihissalam. Dulu nabi-nabi itu begitu, kalau umatnya nakal-nakal, tidak mau didakwai, diajak masuk agama Islam, tidak mau, malah menentang kepada nabinya, langsung berdoa, ya Allah, ini kurang ajar, pakai mau begitu. Nabi itu, ya Allah, bagaimana? Dia mau benar. Nabi Ibrahim punya musuh namanya Raja Namrud, ya, Raja Namrud bin Kan'an bin Nuh alaihissalam. Nabi Nuh punya anak namanya Kan'an punya anak namanya Namrud, yang akhirnya itu menjadi musuhnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu karena diajak masuk Islam tidak mau, akhirnya Nabi pegel. Nabi Yusuf pegel. Apalagi ini pengurus NU ya pegel juga kadang-kadang. Dilok-loknya dibit, abid-adan, disesat-sesatkan, bomo sesat, wiridan sesat, bomo sesat, sesat iseng bayi, nolong pitik malah orang sesat, motor kasbeh, nolong pitik, jadi suwi-suwi Nabi ada pengurus Toreko Jatman itu jaluk gredeten. Tapi Jatman itu jamnya ahli Toreko itu diajak menuju kepada Allah. Tidak boleh emosi, boleh, tapi tidak boleh kita sampaikan kepada orang-orang. Itu tetap kita berlatih untuk sabar. Akhirnya Nabi
Ibrahim itu gimana tuh ya Allah rojona aku satu jatuh diajak betul. Akhirnya Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah semoga Namrud engkau binasa. Allah ngutus yang namanya pasukan Allah yang paling kecil virus namanya virus Ba'udah. Apa? Namanya virus Ba'udah, bukan corona, bukan. Tapi itu juga temannya corona yang dulu pada waktu Nabi Ibrahim marah, akhirnya Rojo Namrud kena serangan virus namanya virus nyamuk, virus Ba'udah. Nyamuk itu di rumahnya penuh nyamuk. Pindah turun tidak bisa di rumah, tidur di kamar mandi juga penuh nyamuk. Kulkas dibuka, ya bos di kulkas. Tempat makan dibuka, nasinya kebet nyamuk sampai akhirnya hidungnya Rojo Namrud kemasukan nyamuk, masuk ke dalam perut. Aneh, nyamuk masuk ke perut tidak mati nyamuknya, malah di situ beranak pinak ngerogoti perutnya. Nah Rojo Namrud mati. Yang mati dalam keadaan tidak baik itu diceritakan tepatnya pada hari Rabu. Hari apa? Rabu. Maka orang mengatakan hari Rabu adalah hari naasnya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu kalau kita akan melakukan hal yang baik maka disarankan mulailah pada hari Rabu. Nah, itu tradisi seperti itu dilakukan di dalam Nahdlatul Ulama. Budaya seperti itu dilakukan oleh para anak Nahdlatul Ulama. Walaupun di luar sana mengatakan NU itu sedang terimbas penyakit namanya TBC. Apa TBC? TBC penyakit apa? Yang pertama namanya tahayul. Itu kenapa kudu dina Rebo? Kenapa harus puasa pada tanggal 10 bulan Rajab? Ini puasa betul, ini tanggal 10. Lali terus setiap tanggal 10 itu lali tahun dia lali satu lali sesuk gini bobo lali mana? Padahal luar biasa itu kan ada sejarah 10 bulan Muharram Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan para nabi-nabinya. Nabi Ibrahim selamat dari apinya Raja Namrud tanggal 10 bulan Muharram. Kemudian itu namanya Nabi Musa selamat dari kejaran Fir'aun itu tanggal 10 bulan Muharram. Kemudian yang lainnya juga begitu tanggal 10 bulan Muharram. Tanggal 10 bulan Rajab Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu nafas rahmat yang cukup besar. Jadi cikal bakalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia itu sama. Sperma dari seorang ayah namanya bibit dari ayahnya namanya Abdullah, ayahnya Sayyid Abdullah, ibunya Siti Aminah, lahirnya di kota Makkah, meninggalnya di Madinah. Itulah Rasulullah dan seterusnya. Nah, bertemunya bibit dari ayah kandanya Sayyid Abdullah dengan ibunya Siti Aminah itu yang nanti akan keluar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini Nur Muhammad sudah diciptakan oleh Allah, dulu dititipkan oleh Allah kepada Nabi Adam alaihi salam. Terus sampai kepada Sayyid Abdullah itu dititipkan. Akhirnya keluarlah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu percampuran sperma dari bapaknya Sayyid Abdullah itu pas tanggal 10 bulan
Mula terus disarankan khususnya nahdiyat Nahdlatul Ulama mengajak jamaahnya, ayo tanggal 10 Rajab jangan lupa puasa sunnah. Itu dikatakan TBC takayul. Pak dengar apa poso itu tak takayul tak. Ben ngomong tertentu yang penting kita puasa sunnah. Nek pun lewat bagaimana Pak kalau tadi kemarin saya belum puasa, bagaimana Pak? Mumpung masih ada bulan Rajab, puasalah bulan Rajab. Yo kodokan nggak masalah, mau tanggal 10 nggak apa-apa, tetap masih baik karena ini bulan-bulan yang mulia, salah satunya adalah bulan Rajab. Hadirin hadirat rahimakumullah, saya menceritakan ini dengan harapan kita bisa paham. Begitulah risalah nubuwah yang diemban para nabi-nabi. Dari Nabi Adam selesai, muncul nabi yang lain, selesai, masih ada nabi, selesai, masih ada nabi. Nah ini Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau wafat 63 tahun hidupnya di wafat, tapi estafet perjuangan Rasulullah tidak akan ada habisnya ila yaumina hadza sampai hatta kiamat. Dari kiamat, padahal Rasulullah cuma 63 tahun lebih sedikit. Terus bagaimana? Siapa yang meneruskan? Apakah Rasul? Apakah Nabi? Kata Allah, Khatamul Anbiya wal Mursalin. Yang Rasulullah Muhammad ini sudah habis. Ini masalah. Lalu bagaimana ini diperjuangkan Islam? Kanjeng Nabi pernah dawuh, al-ulama warasatul anbiya. Nah di sini ulama yang menjadi pewaris penerus perjuangan estafet perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengislamkan dunia. Bagaimana dunia ini menjadi Muslim? Bagaimana dunia ini kenal dengan ajaran tauhid? Bagaimana dunia ini kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Padahal sampun dengan Nabi sudah tidak ada lagi nabi yang lain. Oleh karena itu Rasulullah punya kader-kader yang akan meneruskan perjuangan beliau. Kader yang pertama disebut dengan istilah para khulafaul rasyidin. Mereka adalah kalangan para sahabat. Satu namanya sahabat Abu Bakar Siddiq, dua sahabat Umar bin Khattab, tiga sahabat siapa? Utsman bin Affan, sahabat Ali bin Abi Thalib, yang terakhir sahabat Utsman bin Affan. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali yang terakhir. Begitu punya sejarah. Nah sesudah itu beliau juga manusia wafat. Abu Bakar wafat, Umar wafat, Utsman wafat, Ali wafat. Itu sahabat. Apalagi kita mati. Hanya kapan waktunya yang tidak jelas. Andaikan waktu wafatnya kita ini jelas, ya Allah nggak usah pengajian, nggak usah diomongi, nggak usah saling mengingatkan. Mau pengajian itu kan mengingatkan satu sama yang lain. Dan masih banyak hal-hal yang bisa kita lakukan, termasuk kalau ada pengajian bisa ada koin. Kalau nggak ada pengajian, kapan kita bisa punya koin? Ini manfaatnya berkumpul seperti ini. Koin koin. Ada yang tidak paham, saya paham ini bohong, tapi yang belum paham juga ada. Ini nahdiyah, tapi kadang-kadang kurang memahami apa itu Nahdlatul Ulama. Padahal orang itu kalau tidak paham, nah bagaimana mau mahabbah? Wong paham ora, ngerti ora, kok seneng. Sama dengan ditanya, sampean seneng enggak dengan yang namanya kantor? Oh seneng enggak saya? Sampean sudah pernah melihat kantor? Belum. Kalau ngomong seneng belum tahu.
Bu, sampean seneng apa nggak sama jengkol? Oh, seneng sekali. Sampean sudah pernah makan jengkol, sudah tahu rasanya jengkol. Dereng kok seneng sekali ini. Orang kalau ngomong seneng, cinta itu terlebih dulu didahului oleh mengerti, memahami terlebih dahulu. Kita cinta kepada NU, monggo, tapi jangan sampai kita mengatakan cinta kepada Nahdlatul Ulama sebelum kita tahu siapa sebetulnya Nahdlatul Ulama. Kita senang dengan yang namanya zaman, senang. Jangan nanti jangan orang kok senang begini. Harus tahu dulu. Nah, ini estafet perjuangan. Para sahabat meninggal, diteruskan ulama-ulama tabi'in, diteruskan ulama-ulama dari kalangan tabi'in, diteruskan lagi dari kalangan tabi'in, sampai akhirnya para ulama-ulama salaf, sampai akhirnya para ulama-ulama zaman sekarang. Ini bisa disebut para ulama manakala orang itu dititipi ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ilmunya diamalkan. Ulama itu adalah orang yang mengerti agama dan ilmunya diamalkan. Kalau tidak diamalkan, tidak bisa disebut ulama. Jadi yang namanya ulama itu satu, syaratnya harus manusia. Tidak ada bebek ke ulama, bedus ke ulama, tidak ada. Kalau Al-Quran mengatakan innama yakhshallaha min ibadihi ulama, tekanan itu menyatakan di antara manusia itu yang paling takut, yang paling mempunyai khasyatullah adalah para ulama. Jangan salah tafsir sehingga membingungkan umat karena dirinya sendiri sesungguhnya juga masih bingung. Karena bingung aku ngomong ya yang ngomongnya juga bingung. Buka lagi banyak tafsir-tafsir tentang ayat Al-Quran. Ya ada. Sampai buka lagi. Hadirin rahimakumullah, itu ulama yang menjadi warisatul Ambiya. Kalau kamu pitik, jadi ulamanya pitik, ya ada yang pitik. Dan Bapak Ibu rahimakumullah, di dalam hal masalah ilmu pengetahuan itu menjadi satu persyaratan. Orang bisa menjadi khasyatullah karena ilmunya, karena tahu dia takut. Kalau tidak tahu, tidak takut. Satu contoh, jam 3 malam jalan-jalan sendiri dengan melampak piyambakan. Paham betul begitu yang begini? Penjenengan dalu-dalu jam 3 dalu melampak piyambak. Aku ngomong roh itu juga roh juga. Ngomong begitu. Jam 3 malam tidak takut, jalan sendiri di tengah-tengah tempat pemakaman, di tengah-tengah kuburan umum itu kita jalan sendiri takut. Kenapa takut? Karena kita tahu kalau itu kuburan. Coba kalau kita nggak tahu, nggak takut. Kamu kok kendel banget buru-buru ngelakuin dewe? Nggak kendel kok, itu kan kuburan kok. Kalau saya tahu itu kuburan, ya saya nggak tahu, nggak berani. Saya berani karena nggak ngerti kalau itu kuburan. Pikirku nampok-nampok itu ya ketunda, tiba-tiba itu mau mesang. Begitu. Tahu menjadi takut. Ilmu kita semakin tinggi kepada Allah, kita semakin merasa khauf, semakin tinggi kita takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka salah satu ulama mengatakan bahwa ulama itu ada bermacam-macam. Yang pertama, orang yang al-alim billah, orang yang mengerti tentang Allah, wabil amrihi, dan perintah-perintahnya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua,
al-alimu billah laisa bi'alimin bi'awamirihi. Wong sing tahu tentang Allah tapi tidak tahu tentang perintah-perintahnya Allah. Yang ketiga, al-alim bi'awamirihi laisa bi'alimin billah. Orang itu tahu tentang perintah-perintahnya Allah, tapi mereka tidak tahu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang alim mengerti mawon begitu. Siapa orang yang al-alimu billah wa bi'awamirihi? Orang yang alim billah wa awamirihi adalah orang-orang yang khasyatullah, orang-orang yang takut kepada Allah, dan orang-orang yang paham dengan perintah-perintahnya Allah. Tahu siapa Allah, tahu apa perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, orang tahu kepada Allah tapi tidak tahu dengan perintah-perintahnya Allah. Orang itu beribadah oke, manut, tapi larangan-larangan Allah juga masih belum bisa meninggalkan. Itu yang kedua. Jadi takut kepada Allah, manut perintah Allah, hanya larangan-larangannya itu masih belum bisa meninggalkan. Ini model yang kedua. Yang ketiga yang berbahaya. Dia tahu perintah-perintahnya Allah, ngerti ini halal, ini haram, ngerti dia, tapi tidak punya khasyatullah. Dia paham tentang ilmunya, ini haram, ini halal, ini boleh dimakan, ini tidak boleh dimakan, ngerti, tapi dia tidak punya khasyatullah. Dia tidak punya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min hukum-hukum kepentingan sedaya. Ya, yang pertama tadi ya, khasyatullah dan tahu tentang ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak ada penerusnya Nabi Rasulullah. Maka siapa? Para sahabat. Sahabat sudah tidak ada, para tabi'in, para tabi'in. Sampai hari ini yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah masih banyak di lingkungan kita semuanya. Allahumma ini ya Rabbal Alamin. Jadi pada prinsipnya, kalau kita ingin ikut kepada Allah, ikut kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini tidak bisa kecuali mengikuti pengikutnya dan seterusnya, pengikut sampai hari ini sudah berapa itu? Silsilah pengikut ini sudah berapa? Jarak akhirnya kita dengan sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau dengan para sahabat itu sudah berapa tahun? Nah, kita itu menjadi pengikutnya sahabat dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak, maka tidak bisa. Konsep ibadah dan hari ini disebut dengan sholat 5 waktu yang bisa menjadikan khasyatullah itu tidak bisa ketika saya sholatnya tidak seperti kamu kan cuma ikut gurumu saja. Saya ini sholatnya ikut Rasulullah. Ini kira-kira gimana? Kapan sampai ketemu Rasulullah itu kapan? Jenengan kepanggil kali kanjeng Nabi itu dinopo tanggal pinten, jam pinten, kapan, dimana kamu ketemu Rasulullah? Kok kamu sholatnya nyontoh kepada Rasulullah? Tidak bisa. Betul sakit ini. Gelem sholat kudu manut guru yang lain. Ya guru kita manut gurunya manut. Guru kalau itu sampai Nabi manut sahabat baru manut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka
maka ulama-ulama di Nahdlatul Ulama sadar bahwa kita itu kelasnya adalah kelasnya derek manut ulama. Kita itu bukan santrinya Rasulullah langsung, kita bukan santrinya sahabat langsung, tapi kita itu jauh, kita sudah santrinya. Kalau kita nonton Pak Guru kita, maka sama dengan nonton Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi pewaris beliau. Itulah para orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini masalah ini. Nah, supaya menjadi mudah, alhamdulillah tahun 66 lahirnya NU ijo kuning sintune NU gambar jagat lambange bintang songo. Bapakku NU, kakangku Ansor. Kakang kok kakaknya. Ibuku muslimat, mbak yuku ayah. Alir malam Jumat mesti tahlil. Balik dikawani. Kalau ini dilaksanakan, insya Allah ekonomi kerakyatan bisa menjadi berkembang baik. Bayangkan Pak, kalau di Pali ada berapa desa, berapa kecamatan, setiap kecamatan ada berapa kecamatan? 5 kecamatan juga. Satu kecamatan berapa desa? 5 juga. 10 ya, misalnya 10 kali 5 50 desa. Kalau per desa itu ada musola berapa, ada masjid berapa, itu kalau tahlilan semua setiap malam Jumat itu. Masya Allah, berapa lele yang harus disiapkan oleh pemerintah Pali, berapa ayam potong yang kayu malam Jumat ini, berapa gelondong telur ayam yang harus dibeli oleh masyarakat Pali. Itu artinya apa? Itu mensejahterakan ekonomi rakyat Pali. Maka saya tidak setuju sekali kalau tahlilan itu di-stop, itu tidak setuju saya. Nanti bakal bumbu-bumbu itu bagaimana? Bakal ayam itu tidak penuh tikar. Inilah artinya rahmatan lil alamin. Bapak Ibu rahimakumullah. Nahdlatul Ulama tahun 26 itu dimunculkan oleh Dai Haji Hasyim Asy'ari sebagai tokoh sentralnya itu. Ceritanya terlalu panjang, seperti pertama. Nah, itu yang diajarkan oleh beliau adalah amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ini mulai masuk dulu. Jadi ajaran Nahdlatul Ulama adalah ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akhir-akhir ini setelah tahun 45 Indonesia merdeka, Nahdlatul Ulama, saya tidak bicara ormas yang lain, Nahdlatul Ulama ikut berjuang membela, berperang melawan kolonial penjajah negara Kesatuan Republik Indonesia itu, yang akhirnya diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas jasa-jasa para pejuang itu. Indonesia merdeka di tahun 45. NU tahun 16 sudah ada sebelum Indonesia ini dimerdekakan. Proklamasi kemerdekaan 45, Nahdlatul Ulama lahirnya
tahun 66 dari lebih tua NU daripada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini sejarah. Tapi saya mengingatkan kepada warga Nahdlatul Ulama, ingat saya punya cerita. Dulu ada seorang ulama besar namanya Jabir. Syekh Jabir itu ulama yang panjang kondang, seorang ulama yang luar biasa. Beliau jalan-jalan ke desa, ya kayak beginilah kira-kira di desa, ketemu sama orang-orang dia. Nah satu saat ketemu sama anak kecil, bocah cilik itu melampak, terus nganggo bangkiak, tahu bangkiak? Terumpak serandal yang dibuat dari kayu, namanya teklek. Akhirnya Syekh Jabir itu bertanya, wahai anak kecil, sampean berjalan menggunakan teklek, yang hati-hati ya nak, nanti kamu jatuh, hati-hati. Akhirnya dijawab sama anak kecil, ya Syekh, terima kasih atas saran-saranmu, insya Allah saya selamat. Saya akan berhati-hati kalau berjalan karena saya naik teklek, naik bangki, dan dia serandalnya itu pakai kayu, namanya bangkiak. Saya akan hati-hati. Saya juga akan mengatakan kepada sampean, sebelumnya mohon maaf ya Syekh, sampean ada seorang yang alim, sampean ada seorang yang sudah masyhur, semuanya tahu, sampean orang yang kondang, orang tahu kalau penjenengan orang yang alim. Saya ingatkan ya Syekh, hati-hati dengan mulut sampean itu, jangan sekali-kali sampean terperosot jatuh gara-gara kepleset pakai mulutmu. Itu kata anak kecil. Nah, ulama hari ini memberi sorotan seluruh negara-negara di dunia. Dari Timur Tengah nyoroti Indonesia, dari Barat nyoroti Indonesia. Mereka bingung kenapa Indonesia sulit diacak-acak, kenapa Indonesia sulit diadu domba, kenapa bangsa Indonesia persatuan dan kesatuannya sangat-sangat kokoh. Padahal yang ini mereka mengacung jerot Indonesia adalah tempat persatuan. Dipun teliti, jawabannya kurang lebih karena di Indonesia masih ada Nahdlatul Ulama. Kalau Indonesia tidak ada Nahdlatul Ulama, maka nasibnya negara Indonesia wallahu a'lam, barangkali seperti di Uni Soviet, barangkali seperti di negara-negara bagian Arab Saudi. Sehingga yang sekarang umat Islam di sana itu main bingung karena PBB. Yang terjadi adalah pertempuran terus, perang antar agama. Kenapa? Karena orang-orang lain tidak mau apabila Islam besar di dunia ini. Sekarang semuanya melirik ke Indonesia. Kenapa Indonesia sulit untuk diadu domba? Karena Indonesia sudah sadar ternyata persatuan dan kesatuan, ukhuwah namanya sangat penting. Satu, ukhuwah diniyah, persatuan keagamaan. Bangsa Indonesia sudah sekarang ini sudah sadar betul setelah 350 tahun lebih diacak oleh penjajah, sudah pintar bahwa perpecahan itu tidak ada manfaatnya. Kerukunan, persatuan ada modal yang kuat untuk mempertahankan satu negara kesatuan Republik Indonesia. Paham dan mampu menjadi perekat ini satu-satunya yang paling besar, tidak ada lagi kecuali Nahdlatul
Maka wajah jamiah Nahdlatul Ulama sampean boleh bangga. Alhamdulillah saya bangga menjadi anak-anak Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah saya bangga, saya senang, saya besar hati karena saya tidak berjuang menjadi pengurus muslimat, menjadi pengurus NU, menjadi pengurus Fakaya, menjadi pengurus Ansor, Ibnu, PBNU, Nahdlatul Ulama. Senang boleh, bangga boleh, tapi cerita anak ini tadi Pak Jabir ingat dengan orang yang masyhur, dengan orang yang sangat dihormati. Hati-hati dengan mulut sampean. Saya kalau ngecek barangkali kalau jatuh cuma jatuh di tanah, tapi jenis mari. Tapi kalau kamu wahai seorang ulama yang masyhur, orang yang kondang, kalau ngomongnya sembarangan, kamu bisa tergelincir dengan omonganmu, bukan hanya di dunia, sampai ngungset di neraka. Nauzubillah ini. Ingat Nahdlatul Ulama sekarang sedang seperti itu, naik daun boleh, tapi sombong tetap harus kita jaga. Allahumma amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu yang terakhir Bapak Ibu, monggo saestu Nahdlatul Ulama itu tadi dikatakan sebagai rumah besar yang diurusi ada NU. Nah, di selanang-lanang ono muslimat, ono Fataya, ono Ansor, ono namanya pengkaderan di mana-mana, yang laki-laki namanya IPNU, yang perempuan namanya IPB, NU, nanti ada pengkaderan namanya PKPNU. Apa namanya kader penggerak Nahdlatul Ulama. Di sini pun betul lah PKPNU. Sambung. Cepat ibu, cepat. Sebab itu ada untuk pembelajaran pengkaderan Nahdlatul Ulama. Nek penjenengan angel-angel kesulitan sangat ngatur kali itu. Saya sambungkan nanti dengan PKPNU yang ada di pusat. Alhamdulillah Lampung Timur kadernya sudah hampir 3.000 kader dan hari ini sudah dibina 3 hari. Untuk apa? Memberikan penjelasan NU itu bagaimana sebelum lahir ceritanya bendera merah putih itu kayak apa, NKRI itu kayak apa, perjuangan Nahdlatul Ulama itu seperti apa dan sampai seperti apa. Murni paham, akhirnya kita bisa sama-sama menjadi garda yang terdepan untuk membela negara kesatuan Republik Indonesia. Harus yang begitu. Bapak Ibu rahimahullah, untuk menjadi kader minimal satu, harus al-fahmu wa ta'allum bi Nahdlatul Ulama. Jadi dengarkan, al-fahmu wa ta'allum bi Nahdlatul Ulama, harus pahami dan belajar terus siapa Nahdlatul Ulama, kapan berdirinya Nahdlatul Ulama, siapa tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama, apa saja pergerakan dan perjuangan Nahdlatul Ulama. Di bidang akidah, di bidang ilmu fikih, ilmu syariat, di bidang pengkaderan itu penjenengan pahami dan selalu untuk dipelajari. Nek boten saged takok, ojo manangmu sudah berdilantik, nggak paham manangmu itu jenenge manuk dilantik cucuke berdilantik langsung tuh, tidak ada gerakan sama sekali. Jangan seperti itu. Bukan kader Nahdlatul Ulama seperti mana. Al-fahmu wa ta'allum bi Nahdlatul Ulama. Nek pun paham dan selalu menggali pelajaran-pelajaran ilmu-ilmu di Nahdlatul Ulama, sing nomor loro al-amal bi Nahdlatul, mengamalkan Nahdlatul Ulama, dipun amalaken Nahdlatul Ulama. Apa amal Nahdlatul Ulama? Secara kultur budaya Nahdlatul Ulama, amalan Nahdlatul Ulama termasuk nek sholat subuh nganggo lek sholat nganggo usolli, nek azan Jumat ding boleh tarawih sing akeh dosen piti nggih. Tarawih itu setahun cuma 1 kali, 1 bulan saja, ya Allah itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ya kita berhati-hati saudara. Kenapa NU milih yang 20 tidak yang 8? Karena NU cuma hati-hati sebab beritanya itu nggak jelas sebenarnya sing 8 atau sing 20 gitu loh. Ya nanti kalau yang betul 8, alhamdulillah masih punya sisa 12. Ya, ternyata di akhir ada pengumuman sholat tarawih yang betul itu 8 rakaat tidak 20. Alhamdulillah kita orang NU masih punya sisa 12 rakaat. Nah makanya ganjarannya nanti kita bagi-bagilah kepada tetangga-tetangga kita yang kurang, yang nggak pernah sholat tarawih. Itu kan ada toh. Di sini ada yang sholat tarawih cuma jualan mercon tapi nggak sholat tarawih. Ya, nggak apa-apa itu meramaikan masjid, tapi mercon ya dia terus sholat tarawih butuhnya nggak mercon. Nah itu kalau yang benar 8, nah kalau yang benar 20, nah iya. Wah kita semua lu di akhirat ada pengumuman yang betul adalah 20, yang 8 dari kurang. Ini. Nah itu yang hati-hati. Itu amaliyahnya ada ulama dipun amalakan tahlilan la ilaha illa hadratin Nabi Mustafa ila hadratin bapak-bapak ibu ibu mati-mati yang sudah wafat itu dari Fatihah kita akan sampai orang yang meninggal dunia itu sangat berharap doa-doa yang masih hidup, sangat berharap itu. Nah ini adalah amaliyah Nahdlatul Ulama, itu yang akan kita perjuangkan di tengah-tengah masyarakat. Jadi tidak ada lagi yang mengatakan Nahdlatul Ulama adalah tidak benar, adalah sesat. Ini nuwun sewu, perlu pemahaman kembali. Jadi ilmu yang juga setelah diamalkan, di dalam mengamalkan itu nanti ada yang namanya al-jihad di Nahdlatul Ulama, berjuang di Nahdlatul Ulama. Contohnya ya seperti ini, adakan pengajian-pengajian, adakan majelis-majelis taklim, adakan majelis-majelis zikir, bikin raudhah jannah, bikin taman-taman surga. Kata Allah, wahai hamba-hambaku, wahai umatku, kata Nabi Muhammad, wahai umatku, kalau seandainya kalian itu berjalan-jalan dan di sana menemukan pertamanan surga, maka kamu harus ikut di sana. Sahabat bingung, ya Rasul, ini kan di dunia, apa ada taman surga di dunia? Jawabnya Rasulullah, ada taman surga di dunia adalah majlisul zikri, majelis zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti ini, ada istighosah, ada bacaan Al-Quran, ada mengingatkan, mendekatkan diri kepada Allah. Ada bapak kita ingin menjadi jatman jam'iyah ahli thariqah al-muqtadarah an-nahdiyah, itu di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Jadi NU juga ngurusi mbak-mbak yang sepuh-sepuh itu untuk belajar satu ilmu, namanya ilmu thariqah. Itu ajaran Nahdlatul Ulama, organisasinya namanya Jatman. Kalau pusat namanya Idarah Aliyah pimpinan Habib Lutfi, kalau provinsi Palembang misalnya namanya Idarah Wusta. Hari ini pemimpinnya penyanyi Mbah Haji Mudarris. Nah kalau yang di cabang ini di Kabupaten Pali namanya Jatman Idarah Syobiyah, pengurus cabang Jatman. Beliau ini, nah namanya beliau sebagai mudir, pimpinannya Mbah Najib. Begitu, nanti beliau akan memberikan penerangan bagaimana berthariqah. Ya, thariqah adalah jalan, bukan sembarang jalan, bukan jalan tol. Saya dari Palembang sampai dari Lampung ke Palembang ini melalui jalan, itu namanya thariqah, jalan. Tapi yang dimaksud di dalam ilmu thariqah bukan jalan menuju Palembang, tapi jalan menuju ridho
ridho Allah? Bagaimana harta yang kita miliki mendapatkan ridho Allah? Bagaimana anak-anak kita diridhoi oleh Allah? Bagaimana umur kita, kesehatan kita, jasmani rohani kita diridhoi oleh Allah? Nah, lewat zaman, lewat jamiah thariqah. Insyaallah ba'da zuhur nanti dadi wonten bayat thariqah di musala nopo. Ingkang badhe derek monggo. Dan supaya jelas nanti bagaimana tentang thariqah. Sekilas seperti itu. Nah, NU tidak ngurusi jamaah thariqah. Alhamdulillah beliau punya program menthariqahkan masyarakat dan memasyarakatkan thariqah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu sendiri dan itu jenis thariqah. Bapak Ibu, ini namanya tradisi budaya. Itu kita berjihad di dalam Nahdlatul Ulama, mendirikan majelis-majelis zikir, majelis sholawat, majelis tadarus Al-Quran, majelis membaca tahlil, majelis yasin. Itu semuanya majelis zikir. Nah, ini yang disebut oleh Rasulullah adalah raudhatun min riyadil jannah. Ini ada taman-taman surga yang ada di dunia. Kalau mau sahabat melu, kita sekarang mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Hari ini kita bikin majelis-majelis zikir kepada Allah dengan harapan kita menjadi umatnya yang telah menjadi umat yang mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Oh, nek wis jihad tentunya ada hambatan. Bagaimana caranya? As-sabru binaqdatil ulama. Sabarlah menghadapi perjuangan di Nahdlatul Ulama. Dari sana ke sini jauh, tapi aduh, tapi dengan kesabaran, insya Allah pengurus majelis, pengurus cabang Nahdlatul Ulama kami siap untuk membina semua MDC dan ranting-ranting sampai menjadi NU yang betul-betul memahami tentang Nahdlatul Ulama, berjuang di Nahdlatul Ulama, sabar di Nahdlatul Ulama, yang terakhir al-musuq di Nahdlatul Ulama. Harus kita tanamkan keyakinan yang kuat bahwa Nahdlatul Ulama yakin akan menjadi guru penyelamat kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Nahdlatul Ulama didirikan para ulama yang menjadi warasatul anbiya. Yakin kepada Nahdlatul Ulama, berjuang kepada Nahdlatul Ulama, insya Allah ridho Allah akan kita dapatkan di dunia sampai di akhirat. Allahumma ya rabbal alamin. Bapak Ibu ingkang minulya, kathah ingkang badhe kula aturaken, banyak hal yang perlu saya sampaikan. Itu belum masalah-masalah sosial kemasyarakatan, belum masalah kesehatan yang sekarang kita hadapi. Kalau Indonesia terkena penyakit, maka mayoritas penduduk yang ada Muslim di Indonesia itu adalah penduduk Nahdlatul Ulama. Maka NU juga berkepentingan bagaimana menyelamatkan Nahdlatul dari penyakit yang sekarang disebut penyakit karena. Iya, kata mereka corona, kata saya karena sama itu. Mereka katakan telo, saya katakan sinkron. Mereka katakan corona, saya bilang karena. Kok karena? Iya, itu karena kamu makan tidak aturan, maka Allah ciptakan virus namanya karena. Kalau cacing di tangan, lowo di tangan, di tangan, kodok di tangan, ada di tangan, batu di tangan, korong-korong di tangan. Apa korong-korong? Bocah kami semua korong-korong semua kok kuat ya? Langsung gitu. Karena ngawur kamu makan semua yang dilarang kamu makan, maka Allah hari ini ciptakan virus namanya virus karena. Karena itu orang cara mengatakan corona itu adalah karena. Untuk menghindari itu maka kembali kepada Allah. Nah ingin boten usah bingung, gak
usah tambah, nggak usah bingung. Kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah semua perintah-perintah yang kita laksanakan dengan baik, Allah tidak akan menyelamatkan kalau dengan sedoyo. Allahumma amin ya rabbal alamin. Tapi jangan lupa tetap berdoa. Salah satu doa yang disampaikan oleh para ulama, salah satunya begini: li khamsatun utufi biha, li khamsatun utufi biha, halal wada jimat saya 5 ya Allah, saya punya pegangan 5 ini. Dengan 5 ini insya Allah saya bisa terhindar dari penyakit-penyakit yang datangnya mendadak. Apa itu? Satu, Al-Mustafa Rasulullah Sallallahu Alaihi. Yang kedua, Al-Murtado Sayyidina Ali Karamallahu Wajh. Yang ketiga, keempat, Wabnahuma, kedua anak beliau yaitu Said Hasan dan Said Husain. Yang nomor 5 adalah Siti Fatimah. Dengan bawah bar azan sambil nunggu jamaahnya, kan tidak langsung dikomati azan langsung komati orang jamaah ya kan? Ya kalau di Mekah, Madinah, Wawah langsung komat kan? Kenapa? Jamaahnya itu sebelum diadani sudah di situ. Ya orang kali sini Allah Akbar. Allah Akbar. Kalau musik tekokannya masih ada di padang sana. La ilaha illallah, lagi tunu-tunu pulang. Itu belum beres-beres cangkulnya, aritnya. Lalu jangan dikomati dulu. Terus ya dibacakan sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Belum ada yang datang, tambah lagi liqamsatun. Karunia ya Allah, terhindarkan kami dari penyakit karena itu. Ini ada ya, dibaca sendiri boleh, dibaca bersama-sama boleh, sambil tunggu jamaah. Oh, biha, liqamsatun biha, awal Fatimah. Belok, aduh jamaahnya kok di mana ini belum ada sama sekali. Al-Mustafa wal Murtado, Al-Mustafa wal Murtado. Sambil berartinya ya Allah, semoga saya terhindar dari penyakit corona. Wal Fatimah. Bisa waktu kok belum ada yang datang, akhirnya marah Pak orang ini. Nunggu zaman gak ada yang marah. Kita juga manusia, marah juga. Ditutupi andang-andang, diologikan silang kembang dan silang kembang. Dulur-dulur podo sambang bebas ini podo tangisan. Dulur-dulur podo sambang bebas ini podo tangisan. Jadi ujian kuburan itu menakutkan. Wah, benar berabang kuburan langsung mau mati ngomong-ngomong begitu. Maka terjadi setelah azan niku terus puji-pujian. Kenapa? Dulu tidak ada, tapi ini diadakan. Kenapa? Nunggu yang masih ada di ladang segera pulang wudhu ke masjid biar komangan. Kalau langsung dikomati orang jamaah beda di Arab,
beda di Itali, beda di Medina, beda di Bali, beda di Mekah, beda di Bali. Kalau yang bisa diterapkan di sini sampai masjidnya nggak pernah ada orangnya, kecuali yang ada sama yang jadi makmum satu, imamnya yaitu, muadzinnya yaitu, jamaahnya yaitu, sama tiang 9. Maksudnya cagake songo tiang, masjidnya tiangnya 9, 1, 2, 9. Jadi kalau makmumnya itu cagak-cagak songo tiang 9. Bapak Ibu rahimahumullah, demikian yang dapat saya sampaikan. Intinya semoga peringatan Isra wal Mi'raj kita oleh Allah diterima menjadi amal ibadah yang baik sebagai raudhatul jannah yang ada ini, dan kita nanti diberi pemahaman, khususnya memahami Nahdlatul Ulama, mau belajar dengan Nahdlatul Ulama, mengamalkan Nahdlatul Ulama, berjihad di Nahdlatul Ulama, kemudian sabar menghadapi dan di Nahdlatul Ulama, yang terakhir al-rusuk, yakinlah bahwa Nahdlatul Ulama adalah Nahdlatul Ulama ini ada organisasi yang bisa menyelamatkan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian berbagai mohon maaf wal afwa minkum ihdinas siratal mustaqim. Ana uridu an tuqri wallahu yaf'alu ma yurid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi tausiah dari